Terus Pak, Swastiastu Pak. Karena dasarnya di kampung itu udah lihat udah ada lahan kerja juga nggak ada, nipis sekali gitu. Punya tanah dikit hanya beberapa arah itu cuman tidak cukup rasanya gitu. Makanya latar belakangnya Bapak mau merantau ke Denpasar juga gitu. Mulai merantau mungkin dari tahun 70-an dah merantau gitu. Tapi keluar masuk dak tetap gitu ya, karena namanya cari nafkah itu dak selamanya cuma hanya beberapa hari gitu, 1 minggu, 2 minggu udah capek itu udah pulang lagi gitu. Wayan Madias saat ini usianya kira-kira 68 tahun. Tak ada catatan otentik tentang waktu kelahirannya. Semuanya hanya kira-kira saja. Yang jelas dan pasti adalah dia orang Bali asli yang lahir di desa Terunyan. Tinggal di Terunyan mungkin kalau hitung orang Balinya itu tuh sampai dari bapak sampai kakek sampai Klempiung, Buyut, Kelap itu udah semuanya di Terunyan. Terunyan adalah desa kecil di tepi Danau Batur. Danau yang terbentuk dari 2 letusan Gunung Batur purba pada 29.300 tahun dan 20.150 tahun yang lalu. Letusan besar tersebut menghasilkan bentang alam yang memesona. Selain memunculkan danau dengan luas 16 km persegi, anak Gunung Batur Purba pun tumbuh di sisi barat desa Terunyan. Saat ini kawasan Gunung Batur tak lagi kawasan desa yang sepi. Desa-desa di kawasan Gunung Batur ramai pelancong dari seluruh dunia. Dan Terunyan adalah salah satu desa yang juga disinggahi pelancong. Wisata yang ke Terunyan, yang masuk ke Terunyan tuh mungkin awal masuk ke Terunyan tuh sekitar tahun 75 udah masuk udah masuk udah 75 udah rame itu loh, udah ada penyeberangan itu. Orang Indonesia saja ada masuk yang banyak, tapi banyak juga orang luar. Komunitas Terunyan adalah penduduk asli Pulau Bali atau biasa disebut sebagai Bali Mula atau Bali Mule. Orang Terunyan percaya bahwa leluhur mereka turun langsung dari langit ke bumi Terunyan. Sebelum masuknya Majapahit ya ke Bali, itu sebenarnya Bali itu dulu ada semacam komunitas-komunitas yang berdiri itu secara independen. Jadi mereka bisa bernegosiasi dan mempunyai posisi tawar dengan kerajaan. Salah satu desa Bali Mule yang menurut pandangan saya itu sangat penting itu adalah di daerah Kintamani ya. Di daerah dulu itu sebenarnya namanya adalah Cintamani. Jadi ladang tempat untuk semacam kesucian, tempat untuk orientasi spiritual dan lain sebagainya. Nah, ya konon katanya dalam catatan prasasti itu berdiri pertapaan Buddha di sana. Jadi memang Bangli khususnya dan Kintamani itu memang daerah Cintamani Mall itu memang daerah-daerah semacam peseraman ya, daerah-daerah tempat ilmu pengetahuan disemaikan, kemudian religiusitas juga diusung oleh komunitas-komunitas asli. Satu hal yang paling mencirikan tradisi Bali Mula adalah upacara kematian. Hari ini, duka menyelimuti keluarga Jerusaeng Sumada.
Anak laki-lakinya meninggal pada usia 36 tahun. Kematian adalah perjalanan menghadap kepada Sang Pencipta. Penentuan waktu penguburan ditentukan oleh tetua desa dan disetujui oleh keluarga. Waktu penguburannya pun ditentukan 5 hari setelah kematian. Warga Banjar bergotong royong menyiapkan pengantaran jenazah ke kuburan. Sekarang ini akan dia dikuburkan di Semengude atau di tempat kuburan mudar. Oh, jadi rangkaian-rangkaian ambil dari sekarang ini. Semua Banjar Desa Trunyan ini atau semua ikatan keluarga saya yang ada di Desa Trunyan ini semua hadir ke sini. Nanti setelah akan dia sudah diantar ke kuburan, saya kira semua masyarakat Trunyan yang ada di Trunyan ini, terkecuali dia ada halangan begini begitu, juga akan ikut ke sana mengantar. Setelah semua sarana dan persiapan selesai, biasanya warga memiliki waktu jeda sebelum proses pemakaman menuju kuburan dilakukan. Doa untuk jenazah pun terus dihaturkan, baik dari pihak keluarga maupun tetua desa. Para laki-laki bertugas menyalakan api sebagai perwujudan cahaya bagi yang meninggal untuk memulai perjalanannya menuju Sang Pencipta. Sedangkan para perempuan menyiapkan beras yang nanti akan ditebarkan selama prosesi pengantaran jenazah. Penebaran beras bermakna sebagai bekal arwah dalam perjalanannya menuju Sang Pencipta. Tempat pembaringan jenazah diberi lubang sekitar 10-20 cm agar tidak mengalami pergeseran akibat kontur tanah perbukitan yang tidak rata. Jenazah kembali dimandikan agar suci memulai perjalanannya. Pakaian, makanan, dan uang koin diletakkan di sisi jenazah sebagai bekal menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Menurut kepercayaan Trunyan, semakin cepat mayatnya lapuk, maka makin cepat pula arwah kembali menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Kepercayaan orang Trunyan mengenai penyakit dan kematian membuat cara pemakaman mereka terbagi atas 2 cara. Meletakkan jenazah di atas tanah di bawah udara terbuka bagi orang Bali Hindu disebut mepasah. Cara yang kedua adalah dikuburkan dalam tanah. Orang-orang yang di mepasah adalah mereka yang mati secara wajar.
Sedangkan yang dikuburkan adalah orang yang mati secara tidak wajar, seperti meninggal karena kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, atau terjangkit penyakit menular seperti cacar atau lepra. Terdapat 3 tempat pemakaman di Desa Terunyan. Pertama, Semanguda adalah untuk pemakaman bagi bayi dan orang yang belum menikah yang meninggal secara wajar. Letak pemakaman ini berada di suatu belongan sempit yang sulit dicapai. Terletak di antara Desa Terunyan dan Belongan Semawayah. Kedua, Sema Bantas, kuburan orang-orang yang meninggal karena tidak wajar. Letaknya di perbatasan Desa Induk Terunyan dan Desa Tetangga Abang. Dan yang terakhir adalah Semawayah, tempat pemakaman bagi orang-orang yang mati secara wajar karena uzur atau mati biasa dan sudah menikah. Letaknya di sebelah utara Desa Terunyan. Semawayah inilah pesona Terunyan yang mendunia. Orang Terunyan tidak memiliki tradisi berziarah kubur. Mereka ke kuburan jika ada upacara pemakaman saja. Tapi karena Gempita wisata pemakaman Terunyan menjadi ramai. Sejak tahun 70-an, kawasan Terunyan menjadi objek wisata. Bukan desanya, tapi pemakamannya. Pemakaman Terunyan yang dianggap unik, aneh, dan eksotis bagi orang di luar Terunyan. Penampakan jenazah inilah pesonanya. Jenazah tidak mengeluarkan bau karena aroma wangi dari pohon besar yang menaungi jenazah. Sepanjang kawasan di daerah Kintamani ini dikenal sebagai kawasan Bali Pegunungan. Satu komunitas adat yang memiliki nilai religius yang berbeda. Nilai-nilai religiusitas inilah yang menjadi daya tarik pelancong yang ingin menikmati Bali dari sisi alam dan tradisi yang berbeda. Ada sebenarnya sesuatu yang problematik dari bagaimana Bali mengkonstruksi pariwisatanya ya. Kalau kita lihat ya, sebelumnya itu ada perda kalau tidak salah tentang pariwisata budaya. Ya. Bagaimana budaya itu menjadi modal untuk menggerakkan pariwisata. Nah itu konsep ini pasca Orde Baru itu nggak diotak-atik sampai sekarang. Jadi seolah-olah itu hal yang benar ya, tanpa kritik gitu. Ya tentu pada saat itu pasca 65, pasca Orde Baru itu pasti nggak akan ada orang yang berani bicara ya. Tapi saya kok melihat misalnya itu salah satu hal yang sebenarnya sangat problematik yang melandasi pariwisata Bali sekarang. Karena apa? Karena semua hal yang menyangkut tentang kebudayaan ya, yang lebih simpel itu seni dan lain sebagainya, itu dalam quote and quote itu dijual untuk kepentingan pariwisata ya, baik itu misalnya sumber daya alam atau sumber daya budaya dan lain sebagainya, itu kemudian dikomodifikasi, dipermak, dipercantik, itu di packaging dengan bagus, kemudian budaya inilah yang kemudian dijual untuk pariwisata. Daerah Kintamani pun ramai, baik dari sisi danau hingga di daerah Pandelokan yang menghadap ke Gunung Batur tidak pernah sepi. Selalu yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah impaknya untuk masyarakat? Kan itu yang selalu ditanya-tanya. Apakah masyarakat bisa mandiri dengan adanya pariwisata itu atau justru hanya menjadi dalam tanda petik kacungnya saja dari bisnis besar ini gitu. Pertanyaannya adalah yang sampai sekarang belum terjawab, apakah hanya pariwisata yang bisa membuat Bali mandiri gitu.
Kalau lihat perhubungan langsung dengan pariwisatanya secara nyatanya sih enggak ya. Hasil yang pendapatan dari pariwisata itu kalau sempat dia cuma belikan beras atau belikan nasi sih ada gitu loh. Cuman kalau langsung dari pariwisatanya belanja ke Trunyan atau ke warung itu jarang Bapak. Wayan Madias dan masyarakat Trunyan pada dasarnya hidup dari hasil alam, yaitu pertanian. Tanah vulkanis memberi kesuburan bagi para petani yang memiliki lahan. Selain tanah yang subur, sejak tahun 2002 masyarakat sekitar Danau Batur dikenalkan sistem perikanan karamba. Dharma warga desa Batu Dindi, Banjar Abang, Kecamatan Kintamani ini mampu menghasilkan 1 hingga 2 ton ikan sekali panen. Kali ini Dharma memanen 3 keramba dari total 36 kotak keramba yang dia miliki. Tapi, lagi-lagi rahmat alam tidak bisa dinikmati seluruh orang yang hidup di sekitar danau dan Gunung Batur. Hanya orang yang memiliki ladang dan modal saja yang bisa membangun usaha pertanian dan perikanan. Wayan Madias termasuk orang yang tidak berkutik di tengah kekayaan alam desanya. Karena dasarnya di kampung itu udah lihat udah ada lahan kerja juga nggak ada, nipis sekali gitu. Punya tanah dikit hanya beberapa ala itu cuman tidak cukup rasanya gitu. Karena jadi pedagang itu kan mungkin masa depannya gitu tidak mencukupi untuk di kampung. Kalau itu makanya latar belakangnya Bapak mau merantau ke Denpasar juga gitu. Wayan Madias tidak punya pilihan lain. Meskipun Trunyan memiliki destinasi wisata yang tidak kalah populernya, tetapi itu belum cukup untuk membuat Wayan bisa bertahan di desa. Sini jualannya daerah wisata ya memang wisata. Rasanya sih ya bagaimana ya bilang ya. Gitu. Kalau di sini jualan tempatnya ada tirahat orang tempat pemakaman itu kan hanya dilewati saja. Ya lihat kuburan, kunjungan, balik lagi gitu nggak ada. Tidak ada tempat bertirahatan, tidak ada. Kalau di kuburan tuh turun dia dari perahu tuh sudah lihat kuburan, tidak pernah jalan kemana lagi. Udah selesai lihat makam atau lihat mayat, udah balik lagi itu kan susah jualannya. Ya, kalau saya jualan sih ya dari pagi ya, mungkin startnya mungkin kalau ukur jauhnya gitu. Kalau saya misalnya ke jauh itu mungkin agak pagi, kalau dekat sampai Sandur tuh mungkin kesiangan dikit. Mungkin mulainya startnya jam 8 gitu. Kalau jauh itu sampai dari jam 6 kita start gitu. Kalau laku sih sekarang karena udah mulai sepi sih, ya kadang-kadang ada 3, kadang ada 4. Itu pun udah sungkare dah. Kalau bahasa Balaynya sungkare syukur aja dah laku gitu. Dapat dan tidak dapat itu udah biasa itu. Kadang-kadang 2 hari nggak dapat bisa juga. Pas kita mungkin ya masa apesnya tuh. Mungkin karena tapi itu kalau di rumah tuh memang ada kerjaan lain. Cuma hanya sini saja, walaupun ada warung kecil itu dikit warungnya kan tidak berisi apa warungnya. Itu karena ya boleh katakan kebentur juga ada. Di Kintamani itu kan sebenarnya pariwisata itu religius sebenarnya kalau di Kintamani ya. Jadi awal berdirinya Padepokan, ilmu pengetahuan disemaikan, religiusitas itu.
Kalau kita lihat sebenarnya Batur dan daerah Kintamani itu, Sukawana dan lain sebagainya, jika mengembangkan pariwisata yang tidak masif, pariwisata yang religius atau apa, itu sebenarnya sangat memungkinkan dengan potensi daerahnya. Ya cuman lagi-lagi nggak ada semacam visi untuk ngelihat Bangli ini, Kabupaten Bangli itu, Kintamani itu harus dikembangkan ke arah pariwisata yang seperti apa gitu ya. Karena tidak ada orientasi yang lain ya selain pariwisata kalau kita bicara itu. Nah, dan kalau kita misalnya membaca teks-teks sastra, konon katanya wisata itu dalam bahasa Jawa kuno itu kan keheningan ya, ketenangan. Bukan yang carut-marut seperti sekarang gitu. Ya, konon katanya dulu para brahmana, yogi, penekun spiritual itu menuju Cintamani, menuju daerah Cintamani Mall itu karena keheningan dan ketenangan itu.